lari, itu tinggal dipijit kenop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan taruhan saya. Mantap ini Pak Deddy Mulyadi sampai berani taruhan loh sob ya. Kita bandingkan dengan kinerja Bu Khofifah. Mari kita nobatkan Bu Khofifah sebagai gubernur tempel. Karena nggak ada program pembangunan dan hanya tempel sana, tempel sini. Bu Khofifah sepatutnya santai dan meletakkan jabatan sebagai gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum, halo sobat lagi populer dimanapun berada. Semoga kalian tetap sehat selalu dan panjang umur dan juga tetap fresh setiap hari sob. Oke, ada aja nih gebrakan Kang Deddy Mulyadi setelah kemarin membuat program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Kali ini bikin gebrakan baru yang viral ini sob, menarik. Jadi Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini nanti akan mengantisipasi terjadinya maling ya, dan bisa ditangkap. Dengan cara apa? Dengan cara membuat gerbang setiap kabupaten, kan ya rata-rata gerbang setiap kabupaten itu berupa gapura. Nanti akan dibikin sistem yang canggih sehingga maling itu tidak bisa kabur ya. Dan sistemnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini gebrakan ini sangat luar biasa sob ya. Kemudian di sisi lain ya, warga Jawa Timur ini berkeluh kesah terhadap gaya kepemimpinan gubernur mereka sendiri yaitu Bu Khofifah ya. Mereka menilai gak ada kinerjanya, dan kinerjanya kalau ada pun ya kurang memuaskan, dan bahkan ada yang menyebut netizen bahwa Ibu Khofifah ini adalah gubernur tempel sob. Maksudnya apa ini? Gubernur kami pasta begitu? Oke sob, langsung aja kita saksikan videonya biar jelas berikut ini. Nah kemudian yang berikutnya, ini cita-cita saya ke depan. Nanti apa? Di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit kenop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan taruhan saya. Oke, luar biasa. Ini adalah inovasi yang sangat keren teman-teman ya, luar biasa. Ini belum diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, dan Kang Deddy Mulyadi lah yang menginisiasi solusi seperti ini. Aku heran sama Rocky Gerung, bisa-bisanya Rocky Gerung menyebut Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur dengan pemikiran dangkal itu. Padahal jelas-jelas ide ini kan ide kreatif, gebrakannya menjadi solusi setiap permasalahan di daerah itu menjadi terang begitu sob. Coba Kang Deddy Mulyadi diberikan satu jabatan aja, bisa gak dia ngurus secara becus ya? Atau jangan-jangan malah keteteran lagi. Rocky Gerung. Nah teman-teman, ini kemudian banyak netizen yang membandingkan dengan kinerja Pak Deddy Mulyadi dengan Bu Khofifah ya. Mari kita nobatkan Bu Khofifah sebagai gubernur tempel. Karena nggak ada program pembangunan dan hanya tempel sana, tempel sini. Tempel 1 luncurkan beasiswa. Ini dari APBD, dari swasta. Dan dana hibah pemerintah. Tapi ya tempel sana tempel sini, kasih dong namanya. Bu Khofifah kasih beasiswa biar seolah-olah Bu Khofifah dari uang Khofifah. JLS, kalian pikir programnya Bu Khofifah? Tidak, dia cuma tempel. Ini dari Kementerian PUPR guys, dan ini memang dari nasional. Tapi diresmikannya Pak dengan Bu Khofifah, seolah-olah Bu Khofifah beneran tempel sana tempel sini. JIIP dari Gresik juga meneruskan program. Program tol juga meneruskan. Revitalisasi pasar itu juga tempel sana tempel sini. Ini dari Kementerian Perdagangan. Aku sih mengharapkan ini ya, walaupun tidak masuk akal kenapa nggak dibangun MRT. Katanya dananya nggak cukup, padahal Jatim itu penyerapan pajaknya paling gede loh. Negara lain aja bisa punya MRT, kenapa Indonesia nggak punya? Indonesia tuh nggak miskin guys. Pak Prabowo juga efisiensinya banyak tapi pembangunan nggak ada, diberhentikan semua. Kalau kalian bukan tim pembangunan seperti aku, ya kalian cocok dengan Gubernur Khofifah. Karena bansosnya banyak, BLK-nya banyak, tapi itu tidak mencerdaskan bangsa, memajukan negara, memajukan provinsi. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang membangun, bukan pemimpin yang bansos. Dan menurut aku pantas juga sih sebut gubernur pengecut, karena tidak ada program pembangunan. Gak berani kayaknya.
atau nggak berani atau gimana ya Bu Khofifah? Jadi kita serahkan di kolom komentar. Kalian puas nggak dengan kepemimpinan Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur? Kalau aku sih enggak, aku tim pembangunan soalnya. Mereka yang puas adalah mereka yang mungkin mendapatkan bantuan bansos ya. Dari mana duitnya? Kalau di dalam lembaga survei kepuasan tingkat kinerja 100 hari, itu kan Pak Dede Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan 95% puas gitu ya. Kemudian Bu Khofifah 75%, sedangkan Gubernur Jawa Tengah itu berada di urutan keempat setelah Jogja ya, kira-kira 62%-an sob. Nah, dan untuk Gubernur Jawa Timur meskipun mendapatkan rating 75%, itu warga banyak yang mengeluh dengan kepemimpinan Bu Khofifah. Seperti ini sob, kita lihat. Bu Khofifah sepatutnya panjenengan mundur Waduh, dan meletakkan suruh mundur jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur. Bukan tanpa yakin alasan. nih. Begitu Alasannya apa? harapan yang ditulis melalui unggahan di konten-konten masyarakat Jawa Timur. Iya, Begitu bener sih. komentar-komentar yang ditunjukkan kepada panjenengan Bu Khofifah. Panjenengan tetap diam, tidak memberikan respon sama sekali. Mungkin Anda lupa, Diam, nggak ada Bu respon. Khofifah lupa bahwa media sosial bukanlah ruang kosong, ruang hampa tanpa manusia. Di sana ada jari jemari yang menulis dengan jujur dan tulus, menggantungkan keinginan dan harapan mereka kepada sang gubernur. Namun gubernurnya tetap diam. Kami masyarakat memang tidak mempunyai mekanisme untuk memundurkan panjenengan. Yang bisa hanyalah Presiden Republik Indonesia atas usulan DPR Provinsi Jawa Timur. Namun bila ini dibiarkan, maka akan semacam bola salju yang menggelinding menjadi besar. Dan kami punya keyakinan Pak Prabowo Subianto mempunyai keinginan yang sama, menyetujui bahwa keinginan masyarakat Jawa Timur untuk memiliki gubernur yang baru yang bisa mengerti, memahami keinginan masyarakat Jawa Timur. Ini sebenarnya yang salah bukan Bu Khofifahnya ya, tetapi yang salah adalah masyarakat yang dulu memilih Bu Khofifah menjadi gubernur itu kan. Saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bu Khofifah di Jawa Timur. Kok bisa? Wabil khususnya Jawa Timur paling barat. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bu Khofifah, tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bu Khofifah. Yang pertama, ketika Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya. Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan. Bu Khofifah sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dalih dana hibah. Iya ya, gak penting juga ya. Harusnya untuk yang bermanfaat lah, jangan malah dibuat ini bangun museum ini. Ya bener kalau dapat kritik Bu ya, nggak ada gebrak, nggak ada efisiensi, nggak ada prioritas gitu loh ya. Ojo membanding-bandingkan wis to. Kalau Jatim apa Bu? Mungkin Jatim bakunya. Ya Allah. Semua enggak boleh. Nggak mau dibanding-bandingkan itu gimana? Kan rakyat yang menilai kinerja pejabat. Pejabat itu digaji oleh rakyat. Ya kalau kinerjanya buruk, kurang memuaskan, dibanding-bandingkan ya terserah rakyat. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat gimana? Atau kalau nggak mau dikritik ya turun aja Bu jadi pejabat Bu. Gubernur Jawa Timur yang saat ini. Jawa Timur kenapa? Dan Bapak Wakil Gubernur saat ini. Waduh, wakilnya juga tuh kena tuh. Apa? Ini video untuk kalian berdua, Pak dan Bu. Santai. Apa? Misalkan pun nanti bakal ada pergantian gubernur baru. Ya ini video untuk kalian berdua, Pak atau Bu yang memimpin. Iya. Apa terus? Udah banyak video berseliweran tentang KDM berprestasi di bagian ini, bidang ini, di bidang itu dan lain sebagainya. Kebijakan yang dibikin itu sudah banyak solusi yang dilahirkan dan diciptakan. Tolonglah Bu, tolonglah Pak Gubernur atau siapapun yang berkaitan tentang Jawa Timur.
Ayo bikin gebrakan. Minimal bikin update di akun TikTok atau di akun YouTube kalian. Apa kegiatan dan apa prestasi kalian. Tetapi ada satu gebrakan baru yang dilakukan oleh Bu Gubernur Jawa Timur yang viral, apa itu? Yaitu membuat rujak manis. Agar apa? Agar warganya bisa menjual rujak semua berdasarkan yang resep yang sudah dicontohkan oleh Bu Khofifah ini. Masa itu aja, Bu? Yang menarik dong ya. Kalau ada yang lain yang menyebutkan Jawa Timur begini saja, saya bilang sabar. Ya, warga Jawa Timur hendaknya bersabar ya. Sabar apa? Sabar menunggu Gubernur Bu Khofifah ini lengser. Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Ini hanya bercanda sob ya, jadi konten ini hanya candaan, tetapi semoga memberikan semangat ya, memberikan masukan kepada pihak-pihak, terutama para orang-orang yang menduduki jabatan agar berbenah diri. Kita sama-sama bareng-bareng membangun Indonesia ini semakin bagus ke depannya, semakin berkualitas, semakin maju sob. Oke, jangan lupa subscribe kalau kalian menilai video ini menarik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.